hentakan kaki ke bumi, sok akan muncul air keberkahan. Insya Allah sembuh penyakitnya. Bagaimana menghentakkan kaki ke bumi? Yuk sering-sering silaturahim ke tetangga, perbaiki silaturahimnya. Kemudian sering jamaah, sering ke taklim. Apalagi kalau pagi-pagi sholat subuh, pulang dari musola, pulang dari masjid, lepas sendalnya, jalan kaki tanpa alas kaki. Sok sehat nanti teman-teman. Ya, sehat nanti teman-teman. Ada di sini. Ini banyak banget yang bertanya tentang penyakit ya, banyak banget ya. Coba satu lagi deh, kita buktikan yuk, kita buktikan satu lagi. Ada nggak di sini yang sering masuk angin? Ada nggak teman-teman? Yang sering masuk angin? Ada nggak? Ini bagus nih, terapi untuk anak korban bully. Insya Allah nanti diajarkan insya Allah. Ada nggak di sini yang sering masuk angin? Gampang ngedrop badannya, gampang capek, mudah sekali mabuk perjalanan, gampang cemas, khawatir, kemudian gampang ketakutan. Ada nggak? Ada. Yuk, bagi teman-teman yang sering masuk angin, mudah sekali mabuk perjalanan, gampang capek, gampang sakit-sakitan, gampang lemes, gampang lelah, muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, yuk praktekin terapi ini teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang sering masuk angin, sering capek, gampang mabuk kendaraan, yuk praktekin terapinya. Ya, praktekin terapinya. Caranya bagaimana? Simak baik-baik ya. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yang belum follow silahkan di follow supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya. Yang merasa bermanfaat, yuk dibagikan yuk. Bagikan ke saudara-saudara kita, ke keluarga kita, ke teman kita, sahabat kita, grup-grup kita, story-story kita. Semoga menjadi jalan manfaat bagi orang yang lain pula. Ya, karena kita tidak pernah tahu, boleh jadi di luar sana banyak orang yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Yang merasa bermanfaat, jangan lupa di tap-tapnya teman-teman. Di tap-tapnya. Yuk, kita praktekin. Bagi teman-teman yang sering masuk angin, mudah sekali mabuk perjalanan, gampang capek, gampang ngedrop, gampang sakit-sakitan. Kemudian muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidupnya. Hidup setiap hari dihantui oleh rasa takut, oleh was-was, oleh kekhawatiran, oleh kecemasan. Yuk, bismillah praktekin terapi ini. Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 21, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Rasulullah bersabda, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, bisa sebagai jalan sembuh penyakit kita. Caranya bagaimana? Yuk, teman-teman perhatikan baik-baik. Pegang pundaknya seperti ini. Ya, pegang pundaknya seperti ini. Pundak kanan boleh yang dipegang, pundak kiri boleh yang dipegang. Bebas, mau pegang pundak mana saja boleh, silakan. Seperti ini ya, pegang pundaknya seperti ini. Yuk teman-teman, sambil dilihat, sambil dipraktekin. Teman-teman nanti akan membuktikan manfaatnya. Akan terbukti khasiat dia. Yuk, pegang pundaknya seperti ini. Ya, udah. Sekarang, relax. Pejamkan matanya. Ikuti arahan saya. Pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Tarik sampai penuh. Hembuskan nafas lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Badan tegak lurus. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Bagi teman-teman yang tiba-tiba merasa sedih, kalau pengen nangis nggak apa-apa. Sekarang ikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ikuti doanya. Bismillah. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Hamba mohon pertolonganmu. Hamba mohon kesembuhanmu. Mudahkan hamba untuk mengeluarkan segala kotoran, segala penyakit, segala gangguan dalam tubuh hamba.
Bismillahi tawakkaltu. Allahu Akbar. Tarik nafas perlahan dari hidung, tarik yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut perlahan. Lalu buka matanya. Ya, sekarang pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi pundaknya, tarik. Pencet yang kencang, pencet di sini, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Ya, sekarang tengkuk lehernya, yuk teman-teman. Ini rambut, ini kulit. Pencet dulu antar rambut dan kulit, tarik. Turun ke bawah, pencet, tarik. Ke bawah lagi. Nah, sekarang lipat daun telinganya pelan-pelan. Lipat daun telinganya pelan-pelan. Nah, lipat seperti ini. Ya, jangan kaget kalau sakit, jangan kaget kalau gatel. Sekarang cubit-cubit punggung tangannya, cubit yang banyak wilayah punggung sampai penuh. Penuhi wilayah punggung ini dengan cubitan-cubitan kecil. Terus yang cepat. Pergelangan tangannya cubit-cubit. Sampai ke lengan. Jangan kaget kalau mual. Naik ke atas, jangan kaget kalau merinding. Dah, sekarang punggung tangan satunya lagi, cubit-cubit. Cubit-cubit di sini. Ya. Cubit pergelangan tangannya. Yuk. Jangan kaget kalau buang angin. Lengannya, yuk. Yang mual jangan kaget. Naik ke atas. Merinding jangan kaget. Dah. Sekarang yang terakhir, yaitu wilayah kaki. Mohon maaf ya, saya angkat kaki saya. Maaf kalau nggak sopan, mohon maaf. Teman-teman nanti prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Nggak usah diangkat kakinya. Yuk. Ini pergelangan kaki. Di sini cubit tarik. Cubit tarik. Cubit tarik. Bagian dalam, cubit tarik. Oke. Sekarang bagian luar, dicubit, ditarik. Yuk, punggung kakinya, cubit, tarik. Oke. Yuk, sekarang kaki satunya lagi. Pergelangannya, bagian depan dulu, cubit-cubit. Bagian dalam, bagian samping, lalu punggung kakinya. Dah? Bismillah. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Jawab jujur teman-teman. Siapa di sini yang langsung sendawa? Keluar keringat hangat. Badan langsung segar. Ngantuk langsung hilang. Angin langsung minggat. Mata langsung terang. Muncul semangat bahkan bahagia. Sok. Siapa yang langsung bereaksi seperti itu? Keluar keringat hangat. Badan langsung segar. Ngantuk hilang. Muncul semangat bahkan bahagia. Sok teman-teman. Sok. Silakan teman-teman praktekin bagi teman-teman yang sering sekali masuk angin, mudah sekali mabuk perjalanan, gampang ngedrop, gampang capek, gampang sakit-sakitan. Sok, teman-teman yang punya penyakit kekhawatiran, kecemasan, was-was terus-menerus, sok praktekin teman-teman. Sekarang, yuk coba pegang telapak tangannya, ada yang dingin nggak? Pegang telapak tangannya, ada yang dingin nggak? Telapak tangannya pegang, ada yang dingin nggak? Daun telinganya, ada yang dingin nggak? Tengkuk lehernya, pegang, ada yang dingin nggak? Sekarang, punggung kaki, ada yang dingin nggak? Sekarang saya tanya, ada yang mual nggak? Keluar keringat dingin, ada nggak? Justru malah pusing, mendadak mules, pengen BAB, mendadak pengen pipis, ada nggak? Ada. Sok. Dalam kitab Tibun Nabawi, kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sini diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan? Nih, bagi teman-teman yang mual, diajarkan oleh Rasulullah. Silakan dibaca. Muntah sebagai obat. Silakan teman-teman batukin dengan sengaja. Batukin dengan sengaja, nanti akan keluar kotoran. Muntahnya bukan makanan. Muntahnya hanya lendir dan dahak-dahak. Sok teman-teman. Ya. Sok, yang merasa mual, merinding, kepalanya pusing, mendadak pengen BAB, sok. Ya, batukin, diajarkan oleh Rasulullah, batukin. Nanti dia akan keluar kotorannya, hanya dalam bentuk lendir. Ya, sok teman-teman dipraktekin. Dipraktekin. Sok.
Itu ada dalam kitab Tibun Nabawi. Nanti enteng sekali teman-teman. Enteng sekali. Nah, nanti ketika teman-teman rutin melakukan terapi ini, sok yang punya kebiasaan habis wudhu kentut, insya Allah teman-teman sembuh hal-hal itu. Ya, yang punya kebiasaan habis wudhu kentut, insya Allah. Ada yang punya kebiasaan habis wudhu kentut, ada nggak? Ada nggak teman-teman? Nah, rutin melakukan terapi ini, insya Allah teman-teman. Rutin melakukan terapi ini, insya Allah. Praktekin. Nah, yang biasanya ketika sholat baru takbir, Allahu Akbar, nguap. Baru 1 rakaat, lupa rakaat, insya Allah hal-hal seperti itu berkurang. Ya, terus orang yang punya masalah gangguan kecemasan, ya, pikiran jadi was-was, ketakutan jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was. Ingat, was-was itu dalam Al-Quran disebutkan, was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Sok, bagi teman-teman yang punya penyakit, sakitnya takut sama kipas angin, insya Allah nggak takut lagi sama kipas angin. Bagi teman-teman yang punya penyakit, sakitnya takut dengan dingin, takut hawa dingin, takut mandi air dingin, mandinya harus pakai air hangat, insya Allah nanti berani mandi air dingin. Dan bisa jadi jalan sembuhnya. Yang punya penyakit kok justru malah jarang mandi, malas mandi, sok insya Allah sembuh penyakitnya teman-teman. Ya, silakan dipraktekin terapinya. Dipraktekin terapinya. Mau diulang? Mau diulang? Ya, ya. Ada rasa bahagia. Muncul nggak teman-teman? So, muncul nggak ada rasa semangat, ada rasa bahagia? Muncul nggak? So, dipraktekin rutin terapi ini. Boleh nggak dipraktekin ke orang lain? Boleh. Boleh praktekin ke orang lain. Ya, caranya sama. Kita yang mencetnya. Kalau anak lagi sakit tuh, ya Allah, hamba mohon kepadamu, keluarkanlah segala kotoran, segala penyakit, segala gangguan dalam tubuhnya. Pencet aja, tarik. Tuh, pundaknya, tengkuk lehernya, daun telinganya, kemudian jari-jarinya. Nah, nanti teman-teman bisa tuh tangannya sebagai perantara kebaikan untuk orang lain. Tuh, kalau anak lagi sakit nggak panik, cukup praktekin terapi itu insya Allah. Mungkin anaknya lagi demam, anaknya lagi muntah-muntah, anaknya lagi sakit, sok praktekin terapinya insya Allah. Tuh teman-teman. Bisa juga ke pasangannya, ke suami, pulang kerja nggak enak badan, terapi seperti itu insya Allah. Insya Allah tangan kita bermanfaat. Ya. Karena lihat teman-teman, Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 21, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Tangan kita bisa menjadi perantara kebaikan. Cukup kita tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, bisa berkurang penyakitnya. Apalagi kalau kita tahu ilmunya. Manfaatnya luar biasa. Andaikan kita memahami. Wujudku Adam, wajahku sinar rembulan, mataku matahari, di pundakku bintang, di kolbuku Allah, ucapanku Rasulullah, di kolbuku Allah, ucapanku Rasulullah, wujudku ciptaannya, wajahku karunianya, tanganku bimbingannya, di pundakku amanahnya. Di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya. Di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya. Insya Allah, bukan hanya obat untuk diri kita sendiri. Bahkan diri kita bisa menjadi perantara obat bagi orang lain. Tuh teman-teman, inilah rahasia di balik penciptaan manusia. Manusia itu hebat teman-teman. Karena Allah sendiri yang berfirman, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Jika kita hitung dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh kita dipenuhi dengan garis, di mana garis itu berjumlah 114 garis, sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. So, teman-teman, lihat lagi teman-teman, telapak tangan kita, bimbingannya dari kelingking sampai ibu jari, ya, kelingking sampai ibu jari, ya, kelingking sampai ibu jari. Berapa ruas jari kita? Ada 33, sebagaimana 33 kalimat tasbih. Lihat telapak tangan kita, ini membentuk garis. Garis ini membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1, 81. Ini angka 1, ini angka 8, 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna.
Lihat jari jemari kita membentuk lafaz Arab. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibacanya apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, lam, ha. Dibaca Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. 114 surat dalam Al-Quran. Saya tanya, ini kebetulan apa kebesaran Allah? Ini kebetulan atau kebesaran Allah? Allah berfirman, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Ya. Bagi yang yakin. Bagi yang tidak yakin menganggapnya wah itu mah cocok logi. Bagi yang tidak yakin seperti itu. Ya. Bagi yang tidak yakin wah itu mah kebetulan. Wah itu mah cocok logi. Bagi yang tidak yakin. Bagi yang yakin inilah kebesaran Allah. Oke? Tuh teman-teman. Apalagi kalau ini kita sentuh ke seluruh tubuh kita. Dengan petunjuk dari Al-Quran, di dalam bumi ada kebesaran Allah. Air bisa jadi sumber kehidupan. Nah, sok dipadukan jadi satu menjadi kekuatan hakikat yang luar biasa. Bisa sebagai jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit kita. Sok teman-teman, lakukan terapi yang diajarkan oleh Rasulullah. Cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Akan berkurang penyakitnya teman-teman. Ya. Ya. Nah, apalagi ketika terapi ini kita lakukan di saat kita sedang mandi. Terapi ini kita praktekin di saat kita sedang mandi. Dalam kitab disebutkan sebagai jalan untuk dikeluarkannya segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala gangguan gaib ataupun sihir. Itu bisa jadi jalan sembuhnya. Bukan hanya itu, bahkan dalam kitab disebutkan dengan terapi yang diajarkan oleh Rasulullah, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, memiliki manfaat sangat luar biasa. Salah satunya menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali teman-teman. Mau yang namanya asam urat, rematik, encok, radang sendi, pengapuran, osteoporosis, varises, saraf kejepit, stroke, patah tulang, apapun organ tubuh yang bermasalah, insya Allah akan sempurna kembali teman-teman. Bagi yang yakin. So, makanya saya selalu mengatakan, buka Al-Quran surat ini, buka Al-Quran surat ini. Karena apa yang disampaikan insya Allah bukan dari pikiran, apa yang disampaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Makanya saya selalu menyampaikan, buka Al-Quran surat ini, buka Al-Quran surat ini, buka Al-Quran surat ini. Supaya apa? Supaya teman-teman yakin ya bahwasanya inilah solusi sehat, solusi sembuh. Bukan dari pikiran, bukan dari angan-angan, bukan dari sebuah ketahayulan. Tapi ini semua bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. So, teman-teman, pengen tahu nggak terapinya seperti apa? Pengen tahu nggak terapinya seperti apa? Untuk semua penyakit, untuk semua penyakit. Ya, itulah kenapa dalam kitab-kitab pengobatan, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang yakin. Kalau yang nggak yakin mah nggak usah. Makanya saya selalu menyampaikan, buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20-21. Buka Al-Quran surat ini, buka Al-Quran surat yang itu. Selalu saya sampaikan dengan ayat-ayat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya yakin. Ya, supaya yakin. Pengen tahu terapinya? Yuk, ingat ya. Dalam Al-Quran sudah disebutkan. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Itu ayatnya. Soalnya ayatnya sendiri gitu bunyinya. Bagi yang yakin. Yang kedua, Rasulullah bersabda, tempelkan tangan di tubuh yang sakit, berkurang penyakitnya. Bagi yang yakin. Nah, sehingga apa? Terapi ini bisa sebagai jalan ikhtiar sembuh semua penyakit. Ingat teman-teman, semua penyakit tanpa terkecuali. Semua penyakit tanpa terkecuali bagi yang yakin. Nanti akan muncul orang-orang yang tidak yakin. Akan bertanya, kalau sakit kaki gimana? Kalau sakit kepala gimana? Kalau sakit lambung gimana? Ingat kalimatnya, untuk semua penyakit. Oke? Ingat lagi kalimatnya, untuk semua penyakit. Ya, jadi nanti nggak usah ditanya, untuk sakit ini gimana, untuk sakit itu gimana, untuk ini bisa nggak, untuk itu bisa nggak. Nah, orang yang masih bertanya seperti itu tanda dia tidak yakin dengan ayat Al-Quran, dia tidak yakin dengan hadis daripada Rasulullah. Kenapa? Ragu. Ragu. Nah,
Padahal udah disebutkan untuk semua penyakit. Ingat, untuk semua penyakit. Sepakat ya di sini ya. Jadi nanti nggak usah ditanya penyakit ini bisa nggak, penyakit itu gimana, penyakit ini gimana. Nggak usah ditanya. Ini untuk semua penyakit, tinggal ikutin terapinya, ikutin doanya. Teman-teman tinggal praktekkan, buktikan dengan keyakinan. Ya, intinya kuncinya itu. Oke? Sepakat di sini? Sepakat? Kuncinya praktekin, buktikan dengan keyakinan. Karena ayatnya jelas bagi yang yakin. Kalau yang nggak yakin nggak usah. Nggak usah. Yuk, caranya bagaimana? Yang pertama, lakukan terapi ini di saat kita sedang mandi. Lakukan terapi ini di saat kita sedang mandi. Nanti jangan dulu ada pertanyaan ya. Saya jelaskan sampai tuntas dulu. Nanti kalau udah selesai baru silakan ditanya. Oke. Mandi pagi boleh. Mandi siang boleh. Mandi sore boleh. Silakan. Lakukan terapi ini di saat sedang mandi. Yang kedua, jika teman-teman ingin benar-benar menjadikan terapi mandi ini sebagai terapi, maka persiapkan wadahnya. Pastikan wadahnya bersih. Oke, pastikan wadahnya bersih. Yang kedua, pastikan airnya baru ngalir. Airnya baru ngalir. Baru buka dari keran atau baru ngambil pakai gayung. Pastikan airnya baru. Oke. Yang ketiga, bagi teman-teman yang punya garam Himalaya, cukup campurkan air itu 1 sendok garam Himalaya. Gak usah banyak-banyak. 1 sendok makan. Oke. Jika punya, jika tidak punya, silakan bisa beli garam kasar atau garam kiloan yang ada di pasar. Paling harganya 6.000 atau 8.000 1 kilo. Silakan pakai garam yang itu. Jika tidak ada, jangan sekali-kali membeli garam ruqyah. Ingat pesan saya, jangan sekali-kali teman-teman beli garam ruqyah. Karena apa? Orang yang membeli garam ruqyah adalah orang yang tertipu. Orang yang membeli garam ruqyah adalah orang yang tertipu. Kenapa tertipu? Anda tertipu oleh pedagang agama. Karena yang namanya ulama, teman-teman tidak akan menjumpai satu ulama pun yang jualan garam ruqyah, gak akan teman-teman jumpai. Di seluruh dunia ini tidak ada ulama yang jualan garam ruqyah. Tidak ada teman-teman. Sekalinya ada oknum yang mengaku dirinya ustadz, kiai, gus atau apapun, kok jualan garam ruqyah, berarti dia bukan ulama melainkan pedagang agama. Ya, dia bukan ulama melainkan pedagang agama. Ya, makanya saya sampaikan, kalau ada oknum yang mengaku dirinya ustadz, dirinya gus, dirinya kiai, kok jualan garam ruqyah, berarti dia bukan ulama, melainkan pedagang agama. Karena yang namanya ulama tidak mungkin menjual agamanya. Namun namanya pedagang agama, dia mencari hidup dari agamanya. Ulama boleh berbisnis apapun. Mau jualan baju, mau jualan air, mau jualan parfum, mau jualan minyak, mau jualan garam, mau jualan apapun boleh. Namun jangan sampai dibisniskan dalam bentuk agama. Garam 1 kilo 8.000, jual 8.000. Garam 1 kilo 8.000 dikasih nama garam ruqyah. Jadi ratusan ribu. Dia bukan jual garam tapi jual agama. Karena dalam Al-Quran disebutkan haram hukumnya memperjualbelikan agama, haram hukumnya memperjualbelikan doa, haram hukumnya memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Haram hukumnya teman-teman. Kemudian yang kedua, contoh lagi nih, minyak wangi 1 botol berapa? 50.000. Dikasih minyak ruqyah. Jadi berapa harganya? Ratusan bahkan jutaan. Dia bukan pedagang minyak wangi, melainkan dia pedagang agama. Makanya jangan percaya dengan produk-produk yang seperti itu. Baik garam ruqyah, minyak ruqyah, dan lain sebagainya. Jangan dipercaya produk-produk kayak gitu. Hanya orang-orang tertipu yang mau mempercayainya. Bahkan dalam sebuah sidak pernah dilakukan oleh salah satu netizen. Ya, Ya. Lihat, ketika karena bisnis garam ruqyah itu omsetnya sampai miliaran teman-teman. Omsetnya sampai miliaran. Sehingga apa? Orang-orang yang kritis
itu penasaran, cari tahu dari mana sumbernya garam ruqyah ini. Ternyata begitu ketemu produksinya di mana, ternyata pemiliknya adalah non-muslim. Sok teman-teman yang sudah tertipu. Meskipun yang jualan ustadz, kiai, gus, kalau dia sudah jual agamanya, nggak boleh dibeli teman-teman. Ya, hanya orang-orang tertipu yang mau membelinya. Ya, begitupun madu ruqyah sama, nggak usah beli-beli madu ruqyah, karena itulah pedagang agama. Contoh, anggap aja ini madu dengan botol yang sama dari sumber yang sama. Ya, ini dikasih nama madu alami, ini dikasih nama madu ruqyah. Kira-kira orang Islam akan beli yang mana? Yang ada nama ruqyahnya. Meskipun harganya sama, jangan teman-teman. Makanya hayu ikuti tuh pola bisnis dagang Rasulullah. Jangan dibumbui dengan hal-hal yang semacam seperti itu. Ya, makanya jangan percaya ya, jangan percaya. Ya, bagaimana kalau kita yang di ruqyah? Boleh, nggak apa-apa. Ruqyah itu boleh, ruqyah itu pengobatan Islami, boleh teman-teman. Terkait ruqyah itu bayar atau bagaimana, lihat dulu. Jika tempat ruqyahnya sewa ruko, sewa tempat, ya mungkin adanya tarif untuk membayar sewa tempatnya, gitu. Ya, tapi kalau ruqyah udah ngasih ruqyah sekian ribu, ya mau ikutin silakan. Tapi kalau saya tidak, ya, karena hal seperti ini bukan untuk dibisniskan. Hal seperti ini adalah untuk pertolongan. Makanya di tempat kami semua pengobatan itu gratis, tidak ada yang berbayar. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya jangan percaya dengan produk-produk yang menamakan produknya itu garam ruqyah, minyak ruqyah, madu ruqyah, air doa, make up doa. Jangan percaya yang gitu-gitu, jangan percaya. Oke? Ya, jadi nggak usah diperpanjang lagi ya. Intinya seperti itu. Yang mau sependapat silakan. Yang tidak bersependapat silakan. Haknya masing-masing, urusan akhirat itu masing-masing. Yang itu hak, yang batil itu batil. Itu kalau saya. Oke? Seperti itu teman-teman. Seperti itu ya, intinya seperti itu. Kemudian, bagi teman-teman yang tidak ada suara, silakan di-scroll dulu. Nah, ketika air itu sudah dicampur dengan garam, beli sendiri di pasar, paling 8.000. Nah, kemudian diaduk air itu dengan tangan kanan kita. Aduklah air itu dengan tangan kita, tangan kanan. Kemana putaran adukannya? Diajarkan dalam kitab dengan diputar ke kiri. Diputar ke kiri, jangan diputar ke kanan. Kenapa? Kanan adalah putaran dunia, kiri adalah putaran akhirat. Kiri adalah putaran akhirat. Nah, sebagaimana ulama-ulama kita terdahulu selalu mengajarkan, ibu kalau masak diaduk ke kiri, nyuci beras diaduk ke kiri, kalau bikin minuman diaduk ke kiri. Kenapa harus diaduk ke kiri? Kiri adalah putaran akhirat sebagaimana orang tawaf, putarannya ke kiri. Orang tawaf mengelilingi Ka'bah putarannya ke kiri. Lihat, alam semesta juga putarannya ke kiri. Alam semesta juga putarannya ke kiri. Kalau teman-teman tidak percaya, perhatikan baik-baik. Teman-teman yang rumahnya dekat dengan air, rumahnya dekat dengan sungai, atau daerahnya dekat dengan intinya hal-hal air lah. Terkadang air membentuk pusaran secara alami. Terkadang air membentuk pusaran secara alami. Perhatikan baik-baik. Ketika air itu membentuk pusaran, kemana arah putarannya? Ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Perhatikan. Teman-teman sok lakukan uji coba. Ya. Wastafel. Tutup dengan ditutup yang rapat. Penuhi dengan air. Kemudian ambil penutupnya. Air itu akan berkurang membentuk pusaran. Kemana pusarannya? Ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Teman-teman yang suka melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, apapun jenis balapan yang profesional, pasti putaran sirkuit balapan itu ke kiri. Pasti teman-teman. Kenapa? Andaikan putaran sirkuit itu ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati. Karena melawan hukum gravitasi bumi. Kalau teman-teman masih nggak percaya, silakan buktikan sendiri. Teman-teman jogging, lari-lari kecil, keliling lapangan. Kalau nggak keliling rumah aja. Keliling rumah mutarnya ke kanan. 3 putaran aja. Kalau nggak pusing, mual, muntah, pingsan. Sok buktikan. Inilah kenapa harus diputar ke kiri. Karena inilah kedahsyatan putaran ke kiri. Bagi yang yakin. Kalau nggak yakin silakan. Ya, bagi yang yakin. Kalau nggak yakin silakan. Urusan masing-masing. Kemudian air yang sudah diaduk berapa kali nggak usah dihitung berapa kalinya. Ambil air itu 1 gayung. Lalu bawa keluar kamar mandi. Doakan air itu di luar kamar mandi.
Apa doanya? Diajarkan dalam kitab. Yang pertama, bacakan 3 surat kul. Yaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, dan kul a'udzu birabbin nas. Kemudian, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi. Semuanya masing-masing 1 kali. Jika hafal. Jika tidak hafal, cukup 1 Al-Fatihah saja. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ridhoi ikhtiar hamba untuk menjemput sehat dan sembuh darimu. Berkahi air ini, jadikanlah air ini jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit hamba. Nah, baca lagi Al-Fatihah, tiupkan. Nah, kemudian air yang sudah ditiup, teman-teman kalau nggak tahu putaran ke kiri, ambil jam dinding. Ambil jam dinding, taruh samping ember. Arah jarumnya kemana? Nah, ini lawan arahnya. Diputar ke kiri, tahu ya teman-teman ya? Tahu ya putaran ke kiri ya? Arahkan tangan ke kiri. Terus diputar, itu putaran ke kiri. Kalau arahkan tangan ke kanan, itu putaran ke kanan. Paham ya di sini ya? Bedanya putaran kanan dan putaran kiri. Kalau yang masih bingung putaran kiri kayak gimana, ambil jam dinding, taruh di sebelahnya. Oh, arah detiknya ke sini, berarti saya lawan arahnya. Paham ya? Paham ya? Nah, kemudian campurkan lagi air itu di bak mandi. Lihat, lihat baik-baik teman-teman. Bagaimana cara terapinya? Perhatikan. Islam itu sangat indah teman-teman. Islam itu agama yang indah. Bahkan untuk perkara mandi saja, Islam itu memberikan perhatian kepada diri kita. Jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Ingat, Islam itu indah. Bahkan bab mandi saja kita diajarkan. Jika Anda laki-laki, 1 wilayah ditutup. Jika Anda perempuan, 2 wilayah ditutup. Jika tidak ada penutup, jongkok mandinya. Jangan mentang-mentang di kamar mandi, ruangan tertutup, nggak pakai kain sama sekali, kita berdiri. Jangan teman-teman. Memang betul kita berada di dalam kamar mandi, ruangan tertutup, terhindar dari pandangan manusia. Namun kita belum terhindar dari pandangan makhluk gaib. Karena itu berbahaya teman-teman. Itu berbahaya. Maka inilah indahnya Islam. Bahkan menjaga, memberikan hal kepada diri kita sesuatu yang sangat luar biasa. Silakan teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara terapinya? Bagaimana cara mandinya? Sangat mudah sekali. Diajarkan oleh Rasulullah. Teman-teman cukup siram dulu kaki kanan dari bawah. Siram kaki kanan dari bawah sampai ke pangkal paha. Kemudian siram kaki kiri dari bawah. Kemudian kita siram pundak kita, depan belakang disiram. Kita siram pundak kita sebelah kiri, depan belakang. Lalu siram kepala kita. Ketika semuanya sudah disiram, pastikan semuanya basah. Oke? Pastikan semuanya basah. Ketika semuanya sudah basah, lakukanlah terapi yang diajarkan oleh Rasulullah. Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Kalau kita pengen seluruh tubuh kita sehat, maka usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Dari mulai celah-celah rambut, kita pijat-pijat, kita usap-usap seperti ini. Kemudian kita usap wajah kita seperti ini. Mata kita bersihkan dengan jari-jari kita. Telinga kita bersihkan dengan jari-jari kita. Hidung kita masukin kelingking kita. Mulut kita masukin jari-jari kita. Kita usap seluruh tubuh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Usap dengan telapak tangan dan jari jemari. Ketika mungkin teman-teman punya masalah stroke, usap tangannya yang stroke. Atau mungkin yang punya saraf kejepit, yuk lakukan gerakan seperti ini. Mukjizat gerakan sholat. Cukup dengan gerakan seperti orang ruku. Pegang pinggangnya, usap ke belakang. Pegang pinggangnya, usap ke belakang sampai ke bawah. Lakukan berulang-ulang. Yang punya masalah penyakit jantung, penyakit paru, tinggal diusap bagian yang sakit. Apapun penyakitnya, tinggal diusap dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Ketika nanti sudah diusap teman-teman, jangan kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba kita akan merasakan hal yang luar biasa. Salah satunya Pak, ada respon dalam tubuh langsung kedinginan. Nanti teman-teman akan mendapati respon tubuh yang langsung kedinginan. Bahkan ada juga yang sampai muntah. Ada juga yang sampai diare seketika. Itu jangan kaget teman-teman. Karena itu adalah fase pembersihan. Ada juga yang sebaliknya, bukan merasakan dingin, justru dia merasakan hangat dalam tubuhnya. Kenapa sih ada yang merasa dingin, ada yang merasakan hangat?
Semua tergantung dari penyakit kita masing-masing, semua tergantung dari perjalanan hidup kita masing-masing. Bagi teman-teman setelah diusap kok merasakan kedinginan, bersyukur. Kenapa? Itulah tanda Allah keluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik. Segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib itu keluar teman-teman. Bagi teman-teman yang merasakan hangat, bersyukur. Kenapa? Tanda peredaran darah dan oksigen lancar. Sehingga Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Mau asam urat, mau rematik, encok, saraf kejepit, stroke, mau radang sendi, mau pengapuran, mau varises, mau osteoporosis, mau jantung bocor, mau paru-paru basah, mau lambung iritasi, apapun nama penyakitnya, semua organ tubuhnya akan sempurna kembali teman-teman. Nah, nanti kalau udah reaksi dingin atau reaksi hangat, segerakan teman-teman pakai sabun. Segerakan teman-teman pakai sampo, gosok gigi sebagaimana teman-teman biasa mandi. Segerakan. Langsung pakai sampo, langsung pakai sabun, langsung gosok gigi. Silakan. Silakan teman-teman. Nah, kemudian setelah itu apa? Siram badan kita dengan bersih, bilas. Kalau airnya habis, tambahin lagi. Bilas sampai bersih. Kalau udah bersih, tinggal keringkan pakai handuk, segera pakailah pakaian. Nanti kalau sudah memakai pakaian, ada 3 jam awal setelah terapi. 3 jam awal yang sangat luar biasa yang teman-teman akan rasakan. Namun semua kembali kepada keyakinannya masing-masing, kembali pada perjalanan hidupnya masing-masing, kembali pada penyakitnya masing-masing. Karena kebanyakan setelah melakukan terapi ini, 3 jam awal akan mengalami fase pembersihan. Di mana tubuh akan merasakan lemes. Ada juga yang sampai pegel-pegel badannya. Ada yang pusing kepalanya. Ada yang muntah. Ada yang diare. Ada yang menggigil. Setiap orang punya reaksi beda-beda. Saya tanya teman-teman yang sudah melakukan terapi ini, yang sudah praktek terapi ini, apa reaksi yang teman-teman dapati? Lemes nggak badannya? Menggigil nggak badannya? Sob, menggigil nggak badannya? Kemudian muntah nggak? Yang diare ada nggak? Badan kayak pegelinu gitu nggak? Sob, bagi yang sudah pernah mempraktekkan, reaksinya seperti apa teman-teman? Lemes nggak badannya? Menggigil dan diare? Ya, yeah. Reaksi seperti itu kan? Makanya silakan teman-teman praktekin, ya praktekin. Yang sudah praktek itu puluhan ribu orang, yang sudah mempraktekkan puluhan ribu orang. Namun lihat teman-teman, lihat. Kenapa sih hanya dengan terapi seperti ini, padahal mandi setiap hari kita juga mandi. Tapi kenapa dengan mandi dengan cara seperti ini, kenapa memiliki reaksi yang sangat luar biasa? Kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita punya baju kita kotor, baju kita terkena najis. Boleh nggak baju yang kotor, baju yang terkena najis, dipakai untuk sholat menghadap Allah? Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak baju yang kotor terkena najis kita pakai untuk sholat menghadap Allah? Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak teman-teman? Nggak boleh kan? Menghadap Allah, untuk sholat menghadap Allah, baju harus bersih. Coba, baju saja harus bersih. Apa kabar diri kita? Yang tiap hari ngotorin diri dengan kesalahan, ngotorin diri dengan dosa. Kita akan berpulang kepada Allah, Rob yang maha suci. Maka mau tidak mau, pasti kita akan dibersihkan dulu teman-teman. Ya, kecuali bagi mereka-mereka yang mendapatkan syafaat. Ya, kalau kita dibersihkan dulu teman-teman. Sebagaimana pakaian dibersihkan. Direndam dulu, kita kedinginan. Dikucek-kucek, disikat-sikat, dikebrok-kebrok. Badan pegelinu nggak karuan. Kemudian kita dibilas, diputer-puter, kepala sampai pusing. Diperes sampai diare, diperes sampai muntah. Setelah itu kita dikeringkan, dipanasin, dijemur, dianginin. Begitu kering, disetrika. Kita pun akan merasakan panas, dingin, demam yang luar biasa teman-teman. Jangan kaget, itu adalah fase pembersihan. Inilah bagian daripada tazkiyatun nafas teman-teman. Bagian daripada pembersihan diri. Ini teman-teman, makanya dahsyatnya luar biasa. Lihat, pakaian setelah dicuci. Begitu kering, disetrika, nyaman gak pakaiannya dipakai? Nyaman sekali.
Begitupun diri kita setelah melakukan terapi ini, setelah melewati fase pembersihan, lihat teman-teman, kita akan merasakan kenyamanan dalam hati yang sangat luar biasa. Ketenangan dalam hati yang sangat luar biasa. Ada rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada ketenangan batin yang sulit diungkapkan dengan logika. Begitu kita sholat, bahkan muncul ketenangan yang luar biasa. Ibadah jadi makin semangat, sholat jadi makin khusyuk, bahkan tidak sedikit begitu baru takbir langsung nangis teman-teman. Karena apa? Ingat dengan kesalahan, ingat dengan dosa. Ya, ingat dengan kesalahan, ingat dengan dosa. Maka silakan teman-teman praktekkan terapi ini teman-teman. Nanti ketika setelah melakukan terapi ini, ibadah jadi makin semangat, sholat jadi makin nikmat, hati jadi makin tenang, hati jadi makin bahagia, pikiran jadi tenang, muncul rasa tawakal dalam diri kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balihul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan berikan pintu-pintu pertolongan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Apapun permasalahan hidup kita, Allah akan datangkan jalan keluar terbaik. Apapun penyakit kita, Allah akan datangkan jalan sembuh yang terbaik. Sok, kalau nggak percaya dipraktekkan, dibuktikan terapinya teman-teman. Sok, teman-teman yang sudah pernah praktek, terbukti nggak dengan apa yang saya sampaikan? Saya tanya bagi yang sudah pernah praktek terapinya, terbukti nggak dengan apa yang saya sampaikan? Ketenangan dalam hati, ketentraman dalam jiwa, tenang pikiran, ibadah makin khusyuk, ibadah makin nikmat, ibadah makin semangat. Terbukti nggak teman-teman? Yang sudah pernah praktek ada nggak di sini? Ada nggak yang sudah pernah praktek? Ada? Terapi mandi yang sudah pernah praktek ada nggak di sini? Ya, ini di room ini ya. Alhamdulillah terbukti. Iya betul Pak Ustadz, penyakit saya alhamdulillah sembuh. Sok, teman-teman yang sudah pernah praktek, buktikan. Ya, bagi yang belum pernah praktek, yang sekarang mendengarkan materi ini, praktekin teman-teman. Praktekin sesuatu yang sangat luar biasa terapi mandi itu. Luar biasa. Kenapa sih? Hanya dengan gerakan sesederhana itu, dengan terapi sesederhana itu, kok bisa berdampak sesuatu yang sangat luar biasa dalam tubuh kita, bukan hanya dalam tubuh, bahkan dalam kehidupan, dalam penghidupan. Bermanfaat sangat luar biasa, teman-teman. Padahal sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali gerakannya. Sangat sederhana sekali terapinya. Namun memiliki manfaat sangat luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Perhatikan baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Apa firman Allah? Di dalam bumi ada kebesaran Allah. Air yang kita pakai untuk terapi adalah sumber kehidupan. Itulah kebesaran Allah. Kita tambahkan garam, garam sebagai sumbernya rasa, itulah kebesaran Allah. Tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Tubuh yang kita usap dengan telapak tangan kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, tubuh kita dipenuhi dengan garis. Di mana garis dalam tubuh kita, jika kita hitung jumlah garisnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Saya tanya, tubuh kita dipenuhi dengan garis. Garis ini ada 114, sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Saya tanya teman-teman, ini kebetulan apa kebesaran Allah? Ini kebetulan apa kebesaran Allah? Perhatikan baik-baik teman-teman. Tubuh yang kita usap dari ujung kepala sampai ujung kaki ada 114 garis. Inilah kebesaran Allah teman-teman. Ya, perhatikan lagi teman-teman. Telapak tangan yang kita pakai untuk terapi mengusap seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perhatikan baik-baik. Tangan kita pun dipenuhi dengan garis. Jari jemari kita dipenuhi dengan garis. Dari kelingking sampai ibu jari. Jika kita hitung ruas jari kita ada berapa titik? Ada 33 titik. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Saya tanya, ini kebetulan apa kebesaran Allah?
Perhatikan lagi telapak tangan kita membentuk garis. Di mana garis ini membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Dibaca berapa? 81. Ini juga sama. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Saya tanya, ini kebetulan apa kebesaran Allah? Sok. 18, 81, 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Perhatikan lagi. Jari jemari kita jumlahnya ada 5. Membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha dibaca Allah. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih, 114 surat dalam Al-Quran, air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa, dipadukan jadi satu menjadi kekuatan hakikat yang sungguh sangat luar biasa. Bagi yang yakin, maka silakan teman-teman. Bagi yang yakin, silakan dipraktikkan. Bagi yang yakin, silakan dikerjakan. Karena ayatnya jelas, bagi yang yakin. Kan ditanya, apakah kalian yakin? Tuh teman-teman. So, makanya selalu saya katakan, buka Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Dibuka Al-Qurannya. Oke, tuh. Luar biasa teman-teman. Ternyata dengan cara sesederhana itu bisa memiliki manfaat seluar biasa itu teman-teman. Ya. Ternyata dengan cara sesederhana itu bisa memiliki manfaat seluar biasa itu teman-teman. Inilah maha kebaikan Allah dan inilah kebesaran Allah. Silakan bagi teman-teman yang merasa yakin, praktekin, buktikan. Ya, buktikan. Kemudian setelah melakukan terapi itu, jangan kaget ya teman-teman ya. Setiap diri manusia, setiap anak cucu Adam itu punya sifat perilaku perbuatan yang berbeda, punya perjalanan hidup yang berbeda-beda, ya, punya perbedaan hidup perjalanan hidup yang berbeda-beda. Lihat, jika di dalam diri kita masih ada yang namanya api amarah, dendam, benci, sombong, ujub, takabur, riya, dan segala penyakit hati lainnya. Ibarat tungku api, sekali disiram, api tidak langsung padam. Dia akan keluar asap, di mana asap itu justru akan mengeluarkan hawa panas pada diri kita. Sebagaimana bumi turun hujan cuma sebentar, bumi pun akan keluar hawa panas untuk diri kita. Makanya teman-teman sering nggak ketika hujan cuma sebentar, yang ada badan jadi gerah? Sering nggak ngalamin kayak gitu? Begitupun diri kita. Setelah teman-teman melakukan terapi ini, jangan kaget kalau teman-teman langsung merasa gerah ke badan. Jangan kaget kalau teman-teman langsung merasa panas ke badan. Bahkan jika ada sifat serakah dalam diri kita, bisa muncul gatal-gatal tubuh kita. Kalau ada sifat riya dalam tubuh kita, bisa muncul iritasi dalam kulit kita. Jangan kaget teman-teman. Ya jangan kaget. Makanya setelah melakukan terapi, jangan kaget kalau tiba-tiba badan merasa hangat, berasa seperti orang demam atau panas dalam, ada juga yang kulitnya kering, ada juga yang iritasi, ada juga yang sampai busik, itu jangan kaget. Namun tidak semua mengalami hal seperti itu. Itu semua tergantung dari perjalanan hidup masing-masing, tergantung dari sifatnya masing-masing. Ingat ya, ini untuk semua terapi, ini untuk semua penyakit. Apapun penyakitnya tinggal dipraktekkan dengan cara cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, lakukan di saat sedang mandi. Itu luar biasa sekali manfaatnya. Teman-teman silakan tinggal dipraktekkan. Airnya sekiranya cukup untuk kita mandi. Garamnya kalau punya, kalau nggak punya nggak usah pakai garam. Ya, berapa banyak garamnya? Cukup 1 sendok makan, nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Silakan, teman-teman akan mendapati manfaat yang sungguh sangat luar biasa bagi yang yakin. Nah nanti kalau semisal tiba-tiba muncul nih ke kulit jadi panas, atau mungkin ke kulit jadi iritasi, atau mungkin ke kulit jadi gatel-gatel. Teman-teman bisa diikhtiarkan dengan cara apa? Setelah mandi usahakan pakai lotion. Setelah mandi usahakan pakai hand body supaya kulit tetap lembab, kulitnya lembut, kulitnya tetap nggak kering gitu. Silakan teman-teman bisa pakai lotion atau hand body. Garam dapur bisa nggak? Nggak bisa. Garam dapur itu bukan garam, melainkan kimia. Kalau nempelin tangan ke hidung gimana tuh? Susah polip. Masukin kelingking. Masukin kelingkingnya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya.
masukin kelingkingnya aja. Dah, kan hanya sebatas usapan saja. Nah, kemudian ada juga cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah. Cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah. Caranya bagaimana? Caranya cukup sederhana sekali, teman-teman. Setelah kita mandi, kita pakai sabun, kita pakai sampo, dibilas dengan bersih. Kemudian ambil air yang bersih 1 gayung, dikasih 3 tetes minyak Arab. Diaduk sampai rata minyak Arabnya, diguyurkan di kepala. Setelah diguyurkan di kepala, kita usap-usap rambut kita usap wajah kita usap badan kita, keringkan pakai handuk. Sok, bagi teman-teman yang punya masalah bau badan, insya Allah teratasi. Yang punya masalah gatal yang nggak sembuh-sembuh, insya Allah teratasi. Yang punya masalah panu, kadas, kurap, kutil, apapun itu, insya Allah penyakit kulit teratasi. Atau teman-teman yang punya masalah flek hitam, komedo, jerawat, tinggal diusap wajahnya, insya Allah teratasi. Teman-teman yang punya masalah rambut rontok, ketombe, kutu rambut, insya Allah semakin sehat rambutnya, teman-teman. Silakan bisa diikhtiarkan, teman-teman. Bahkan apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang sampai detik ini digandrungi oleh perempuan-perempuan Timur Tengah. Kenapa? Karena memiliki manfaat sangat luar biasa. Apalagi bagi teman-teman yang punya masalah aroma tidak sedap setelah datang bulan, punya masalah keputihan, bau, gatel, itu bisa diikhtiarkan. Caranya bagaimana? Sangat sederhana yang diajarkan. Cukup air setengah gayung, dikasih 3 tetes, diaduk sampai rata, celupin kain halus, celupin kain lembut atau handuk kecil, dielap dari depan ke belakang. Diperes kainnya, celupin lagi, elap lagi dari depan ke belakang. Bagaimana cara ngelapnya? Dengan 3 jari, jari tengah tonjolin. Nah, jari yang nonjol ini masuk di celah-celah seperti ini. Ya, diperes, celupin lagi, elap lagi, diperes. Lakukan berulang-ulang berapa kali? 7 sampai 9 kali. Ya. Kemudian dalam kitab Tibun Nabawi diajarkan aroma itu bisa menambah kekhusyuan dalam ibadah, aroma itu bisa meningkatkan rasa percaya diri, aroma itu bisa membantu menenangkan pikiran. Bagi teman-teman yang punya masalah depresi, gangguan kecemasan, panic attack, anxiety, skizofrenia, bipolar, dan segala penyakit-penyakit mental lainnya, sok, cukup 1 oles di telapak tangan, digosokkan, usap ke seluruh tubuh, pakai sebelum sholat. Selain mendapatkan pahalanya sunnah, insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan manfaat, membantu menenangkan pikiran teman-teman. Luar biasa sekali. Bahkan bisa diikhtiarkan pula bagi teman-teman. Untuk apa? Meningkatkan rasa percaya diri. Cukup 1 oles aja di telapak tangan, digosokkan, diusap ke seluruh tubuh, pakai sebelum tidur atau sebelum dinas dengan pasangan. Dalam kitab Qurratul Uyun disampaikan, meskipun teman-teman usianya tidak muda lagi, usia pernikahan bukan baru lagi, namun teman-teman akan merasakan sensasi sebagaimana pengantin baru lagi. Ya, silakan bisa diikhtiarkan teman-teman. Ya. Belinya di mana? Bismillah, saya doakan teman-teman. Semoga teman-teman semua yang ada di room ini, semoga semuanya bisa umroh ke Tanah Suci. Semoga teman-teman semua bisa berkunjung ke Bukit Taif. Teman-teman bisa melihat pabriknya, bisa melihat proses pembuatannya, bisa membeli langsung di sana. Bisa beli langsung di pabriknya, teman-teman. Silakan. Berapa harganya? Murah. Kalau pinter nawar, 1 botol paling sekitar 10 real. Paling sekitar 10 real. Murah, teman-teman. 1 botolnya sekitar 10 real. Nah, di Indonesia ada nggak? Di Indonesia ada, tapi jarang. Jarang ada yang asli, jarang ada yang murni. Sekalinya ada yang asli, belum tentu murni. Teman-teman bisa cari, teman-teman bisa cari di toko parfum terdekat, di daerah teman-teman, di kota teman-teman. Cari minyak Arab yang warnanya putih, kental, dan lengket. Itu silakan. Ya, silakan. Bisa diikhtiarkan, bisa teman-teman, bisa. Atau teman-teman cari di toko-toko parfum terdekat di daerah teman-teman. Buat lepra bisa nggak? Bisa, insya Allah. Silakan tinggal dipraktekin aja. Silakan bisa tinggal dipraktekin. Cari di toko parfum terdekat di daerah teman-teman, di kota teman-teman. Ya, aku mau ikut umroh. Ayo